Upacara peringatan Hari Pahlawan ke-76 tingkat Kecamatan Tanjung Siang tahun 2021 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Camat Tanjung Siang selaku Inspektur Upacara tiba menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Tegak! Bangun! Upacara peringatan Hari Pahlawan ke-76 tingkat Kecamatan Tanjung Siang tahun 2021. Siap! Kerjakan. Kerjaan! Kepada Sang Merah Putih, hormat! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat. Pesan Perjuangan Pahlawan Nasional. 1. Pesan Pahlawan Nasional Abdul Muiz.
Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang? 2. Pesan pahlawan nasional Cut Nyak Dien. Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. 3. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Met of Gender, pemerintah TNI akan berjuang terus. Keempat, pesan pahlawan nasional Patimura. Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit. Pesan pahlawan nasional Nyi Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesentausaan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup. Karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Pesan pahlawan nasional Ai Gusti Ngurah Rai. Kami sanggup dan berjanji bertempur terus hingga cita-cita tercapai. Pesan pahlawan nasional Supriyadi. Kita yang berjuang jangan sekali-sekali mengharapkan pangkat, kedudukan ataupun gaji yang tinggi. Pesan pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pesan pahlawan nasional Muhammad Hatta. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan dibuat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-citanya. Jatuh bangunnya negeri ini. Sejarah singkat Monumen Perjuangan 45, Kampung Cisepan, Desa Cibuluh, Kecamatan Tanjung Siang. Monumen ini merupakan perwujudan sejarah perlawanan tentara nasional pada masa agresi Belanda kedua. Adapun sejarah cerita perlawanan tersebut yang terjadi di Kampung Cisepan, Desa Cibuluh, Kecamatan Tanjung Siang adalah sebagai berikut. Saat menguak kembali sejarah di mana pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer untuk yang kedua kalinya. Ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta direbut Belanda. Soekarno-Hatta beserta beberapa pimpinan Indonesia lainnya ditawan. Jenderal Sudirman beserta seluruh angkatan perang masuk hutan untuk menjalankan perang gerilya melawan Belanda. Pasukan Siliwangi yang hijrah ke Yogyakarta segera melakukan long menuju Jawa Barat pada tanggal 20 Desember 1948. Pada umumnya, mereka menuju daerah-daerah di mana mereka berjuang sebelum hijrah. Batalion Engkong Darsono menuju daerah gerilya Jakarta, Bogor, Bekasi, Cianjur. Batalion Lukas menuju gerilya Karawang, Purwakarta. Batalion Suparjo menduduki daerah gerilya Ciasem dan kembalinya divisi Siliwangi ke Jawa Barat. Maka serangan-serangan kepada kedudukan Belanda semakin meningkat. Pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 1949, sebanyak 1.500 prajurit Republik Indonesia dari Batalion 3001 Prabu Kian Santang, Brigade 13 Divisi Siliwangi, sekembalinya dari Yogyakarta menuju Bandung di bawah pimpinan Mayor Engkong Darsono, pasukan ini singgah di Desa Rancamanggung untuk beristirahat. Namun pasukan tidak tertampung semua, maka disebar ke daerah lain, termasuk ke Kampung Cisepan, Desa Cibuluh, tepatnya di Kampung Pasir Serang. Demi kelancaran dan keamanan, Mayor Engkong Darsono selaku pimpinan batalion mengirim surat kepada Kepala Desa Cibuluh, dan surat yang kedua ditujukan kepada pimpinan markas besar Belanda yang berada di Cidongkol. Namun karena jauh, maka surat disampaikan kepada markas Belanda terdekat yang ada di Kampung Cikaramas dan Gardu Sayang.
Surat tersebut berisi permohonan izin menginap dan permohonan bantuan keamanan perjalanan menuju Kota Bandung. Pihak Belanda mengizinkan tentara Republik Indonesia menginap dengan syarat semua persenjataan harus diikat. Pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 1949, sekitar pukul 4 dini hari, pasukan Belanda dari arah Bolang mendatangi kampung Cisepan dan dengan paksa tentara Belanda mengumpulkan pemuda dan masyarakat Cisepan untuk menunjukkan keberadaan pasukan Siliwangi. Setibanya di Pasir Sereng, tentara Belanda melakukan penyergapan secara tiba-tiba dan berhasil merampas senjata milik tentara Siliwangi. Karena pasukan tidak seimbang, tentara Siliwangi mundur ke daerah Rancamanggung untuk meminta bantuan dari tentara Siliwangi lainnya. Di bawah komando Mayor Engkong Darsono, tentara Siliwangi melakukan penyerangan kembali terhadap tentara Belanda yang melakukan penyergapan di daerah Cisepan. Maka terjadilah pertempuran besar-besaran. Karena kemampuan dan semangat yang gigih, akhirnya pasukan Belanda dapat dilumpuhkan. Dalam pertempuran tersebut tercatat 1 tentara Belanda berpangkat mayor meninggal, 5 orang tentara Belanda berpangkat letnan meninggal, 35 orang prajurit Belanda meninggal, 3 pucuk senjata mesin, brandgun, berikut peluru, 2 pucuk mortir, berikut 16 butir peluru, serta 48 senjata stun dapat dirampas oleh pasukan Siliwangi. Dari pihak Siliwangi dan sipil diketahui 5 prajurit gugur, 3 orang luka berat, 2 orang penduduk sipil meninggal, 2 orang penduduk sipil luka tembak, materi hewan kerbau, 2 ekor tertembak mati. Di pihak tentara Siliwangi, setelah pertempuran merasa tidak aman, maka rute perjalanan dirubah menjadi kembali ke arah Rancamanggung, Ciburuan, Jingkang, Sumedang, dan Subang. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka didirikanlah sebuah tugu monumen perjuangan 45 Cisepan. Di area monumen tersebut dibuat juga 2 buah patung replika Mayor Engkong Darsono dan Mursyid. Sayangnya 2 buah replika patung tersebut hancur dan akhirnya direnovasi dalam bentuk lain, yakni patung Mayor Engkong Darsono selaku pimpinan pasukan dan replika harimau yang melambangkan pasukan batalion 3001 Kian Santang Siliwangi. September mengukir sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan Assalamualaikum penjajah. warahmatullahi Walau musuh selalu wabarakatuh. mengintaimu, Saya ingat berbagai pesan pahlawan kita di akhir perjuangan mereka. penjajahan telah kau Cita-cita hancurkan, persatuan Indonesia pengkhianatan bukanlah telah kau omong kosong, binasakan. tapi Pancasila benar-benar kau harus didukung bangkitkan oleh kekuatan-kekuatan yang untuk timbul melindungi tanah air pada akar sejarah dari bangsa kedaulatan. kita sendiri. Karena bangsa yang tidak percaya pada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pahlawan yang setia itu berkorban bukan untuk dikenal, tetapi semata-mata untuk memperjuangkan cita-cita bersama. Oleh karena itu, persatuan dan kepedulian menjadi kekuatan dalam menghadapi jatuh bangunnya sebuah negara. Hadirin yang berbahagia, di Hari Pahlawan ini, dengan segenap hati saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para pejuang, para veteran, yang dengan gigih dan semangat merebut dan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan ini juga, saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh lapisan masyarakat, para pahlawan pejuang kehidupan yang telah bersusah payah di era pandemi ini, memperjuangkan kehidupannya sendiri, bahkan berjuang untuk kehidupan orang banyak. Apa yang telah dilakukan para pahlawan kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk meneruskan perjuangan mereka. Sebagaimana tema Hari Pahlawan tahun 2021 ini, yaitu Pahlawanku, Inspirasiku. Terima kasih kepada seluruh petugas upacara, khususnya MTS
pejuang 45 yang telah mendukung pelaksanaan upacara ini. Berikan aplaus untuk para petugas pengibar bendera dengan persiapan yang 1 hari latihan mulai kemarin karena memang pemberitahuannya mendadak, mohon maaf. Anak-anak kita mampu menjalankan tugas dengan baik. Demikian.